Kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan bagaimana membuat sebuah teks biografi. Kita akan coba bahas langkah-langkahnya, step-stepnya untuk mempermudah kalian semua. Tentu yang dibuat di sini tentu bukan teks biografi hasil copy paste di Google, ya. Tapi kita akan coba bahas bagaimana membuat teks biografi yang otentik. Artinya memang itu hasil kalian sendiri, bukan hasil copy paste di Google, diubah-ubah dikit atau bahkan tidak diubah sama sekali. Kalau kayak gitu sih anak SD juga bisa ya, nggak mesti anak SMA atau SMK. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan coba bahas satu persatu langkahnya. Nah, baik, yang pertama, hal yang mesti dilakukan dalam proses membuat teks biografi adalah tentukan sosok yang akan kalian kisahkan. Ini mesti kemudian menjadi sesuatu yang paling awal untuk dilakukan. Siapa ya, sosok siapa? Sosok seperti apa yang mau kalian tuliskan biografinya? Karena tidak bisa sembarang sosok itu dikisahkan biografinya, karena yang namanya biografi itu mesti dia itu dibuat dengan tujuan agar kisah orang yang diceritakan dalam biografi tersebut memberikan inspirasi atau memberikan keteladanan bagi orang-orang yang membacanya. Makanya hal yang pertama yang kemudian kita jadikan standar dalam menentukan siapa sosok yang kemudian akan kita kisahkan adalah sosok tersebut punya atau tidak keteladanan. Keteladanan itu adalah sifat-sifat yang bisa diikuti oleh banyak orang, dan itu sifat-sifatnya baik ya, dan bermanfaat. Misalnya sosok tersebut punya sifat rajin ya, atau sifat jujur, sifat gigih, sifat tekun, sifat sabar. Jadi sifat-sifat yang itu penting, nilai-nilai yang penting untuk diikuti dalam hidup. Atau misalnya suka menabung, tidak pernah lupa gosok gigi, dan banyak lagi. Intinya yang bisa diteladani. Nah, bahkan kalau lebih bagus lagi kalau misalnya dia itu punya keistimewaan, dia itu sosok yang jarang ditemukan, atau dia itu beda dari yang lain, dia punya keistimewaan tertentu. Misalnya kalian menemukan ada tukang cilok yang dia itu ciloknya itu kalau yang lain bulat, dia ciloknya itu bintang, gambar bintang atau gambar segitiga. Nah itu kan itu tukang cilok yang istimewa, itu tukang cilok yang kreatif ya. Mungkin bisa kalian tuliskan biografinya dan kisahkan ke banyak orang, siapa tahu ya, banyak yang kemudian terinspirasi. Atau selain tukang cilok yang seperti itu, kalian menemukan ada tukang gorengan, tapi ketika dia nunggu dagangan, dia menunggunya dengan membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Itu kan sesuatu yang jarang, tidak banyak tukang gorengan yang seperti itu. Nah itu menarik juga untuk dibuatkan biografinya. Kita bisa nanti menggali lebih jauh sosok tersebut, mengapa bisa seperti itu. Nah coba sekarang lihat di sekitar, ada nggak sosok-sosok di sekitar kita itu yang layak untuk diteladani atau layak untuk diikuti. Coba dari sekian banyak orang yang kalian kenal, ada nggak kan? Mungkin teman sebangku kalian, kalian lihat teman sebangku kalian misalnya dari sejak SMP kenal dengan dia itu tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah itu sosok yang memiliki keteladanan, bahkan mungkin istimewa, jarang yang kayak gitu mungkin ya. Dan itu menarik untuk kalian tuliskan biografi dan kalian serap pelajaran dari sosok tersebut. Dan pastinya itu ya akan sangat bermanfaat. Atau misalnya ada ya teman kalian yang dia ini ketika waktunya istirahat, orang-orang lain itu pada jajan, pada pacaran, ada salah seorang teman kalian yang justru malah ke masjid, dia sholat duha. Wah, nah ini
penting juga ya, bagus juga kalau kita kisahkan biografinya atau yang terdekat mungkin ibu dan bapak kita, mereka juga mungkin luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin yang bisa kita simpulkan dari sosok ibu bapak kita itu istimewa ya. Di antara mereka ada yang punya menurut kita sifat yang sangat spesial ya, untuk ukuran seorang bapak atau seorang ibu. Kalau keteladanan tentu ya, yang namanya bapak atau ibu mesti ada ya keteladanannya. Coba, dan mereka juga bisa kita tuliskan biografinya. Nah, itu yang pertama. Jadi sebelum membuat teks biografi, tentukan dulu ya, sosok seperti apa yang akan kalian kisahkan. Dan dalam menentukan sosok yang akan kalian kisahkan itu pilih-pilih ya. Kira-kira kisah sosok tersebut akan bermanfaat atau tidak kalau seandainya orang-orang itu membacanya atau orang-orang itu menyimaknya. Karena tentu tidak sembarang orang ya, yang kemudian bisa dikisahkan dalam sebuah teks biografi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian tentukan sosoknya, yang harus kalian lakukan juga melakukan kegiatan riset. Di sini kalian mencari atau mengumpulkan sumber informasi tentang sosok tersebut. Dalam aktivitas mengumpulkan informasi ini kalian bisa lakukan 3 hal sebetulnya. Yang pertama, bisa dari hasil observasi atau pengamatan kalian. Bisa kalian menuliskan hasil pengamatan ya, tanpa kalian ngobrol langsung, tanpa kalian kenal, tapi kalian cukup mengamati gerak-gerik tukang dagang tersebut misalnya, atau ibu kalian amati bagaimana kemudian kesehariannya, bagaimana keteladanannya, kemudian itu dituliskan, itu bisa ya. Ini hasil pengamatan ya. Karena untuk menulis itu kita memerlukan isi di kepala kita untuk dituangkan. Tidak bisa tiba-tiba menulis tapi kepala kita belum ada isinya. Dan untuk mengisi informasi di kepala kita sebelum menuliskan teks biografi, setidaknya tadi ya, ada 3. Dan yang pertama itu bisa ya, kita mengambil informasi dengan mengamati. Dan dari hasil pengamatan tersebut kita bisa tuliskan. Nah, tapi kegiatan observasi ini terbatas karena apa yang nampak di luar itu kadang-kala untuk dikisahkan itu kurang menarik. Maka perlu penggalian lebih dalam supaya informasi yang bisa kita ceritakan itu akan lebih banyak lagi. Makanya selain observasi bisa juga kalian melakukan aktivitas yang kedua, yakni melakukan yang namanya wawancara. Kalian menggali langsung informasi dari orang yang kalian kisahkan. Ini lebih bagus ya. Dan kalau bertamu mungkin kan enak ya, kalian mungkin nanti bisa disuguhin ya, dikasih kopi atau teh manis atau makanan ya, gorengan atau apalah. Nah, itu kan wawancara. Nah, wawancara ini aktivitas menggali ya informasi. Jadi wawancara itu bukan menanyai apa yang sudah tampak, tapi kita menggali sesuatu yang belum tampak ya. Kalau istilahnya menggali ya berarti apa yang tidak nampak di permukaan tanah itu kita cari. Ya sama ya. Ketika kita mewawancarai sosok yang hendak kita tuliskan biografinya, ya berarti kita juga seperti itu. Kita juga bukan menanyakan nama kamu siapa. Ya kalau nama mungkin sudah tahu, tanpa harus bertanya juga kita sudah tahu misalnya, tidak perlu ditanyakan. Tapi yang ditanyakan itu misalnya kalau kita melihat ada teman kita yang ingin kita tuliskan biografinya karena tadi rajinnya dia, kita gali ya, mengapa dia bisa rajin, ya, sejak kapan dia rajin, bagaimana masa kecilnya hingga terbentuk kebiasaan menjadi sosok yang rajin. Nah, itu kita bisa gali, kita bisa ngobrol. Nah, itu dari mana? Dari proses wawancara. Jadi kita bisa kemudian di sana bertanya. Dan bertanya ini ya tadi jangan malu ya. Kalau kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi yang ditanya dalam wawancara itu coba disiapkan. Tentu yang paling utama itu yang ditanyakan data diri ya. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat langsung KTP-nya ya. Tanyain nama lengkapnya siapa ya, kalau misalnya kita nggak tahu ya orang tuanya siapa, latar belakang keluarganya siapa, kan itu nggak bisa diamati ya. Mungkin ada yang bisa tapi itu perlu pendalaman, makanya perlu wawancara.
Kemudian tadi digali ya, gali keteladanannya. Ketika kita sebelumnya sudah tahu dia sosok yang disiplin, berarti kan kita bisa gali bagaimana dia bisa menjaga konsistensi disiplin. Kita bisa kemudian bertanya mengapa dia kemudian sejak kecil sampai sekarang itu senantiasa disiplin. Itu bisa digali, dan itu yakin ya, orang-orang itu sangat butuh ya inspirasi dari sosok-sosok semacam itu ya. Tentu ya jangan nanyain langsung kamu keteladanannya apa ya, jangan ya. Biasanya orang yang memang penuh keteladanan itu nggak ngaku ya. Itu rendah hati ya, aku ngaku kalau dia banyak yang mesti teladani dari dirinya ya. Tapi kita tahu sebelumnya, kemudian kita menggali mengapa sifat-sifat yang layak diteladani dari dirinya itu melekat. Nah ini yang penting digali. Jadi banyak hal ya, tadi tanya data diri, latar belakang keluarga, tanya juga kehidupan masa kecilnya yang bentuk kepribadian dia hingga hari ini, kemudian tanya juga misalnya bagaimana tips dia menjaga sifat-sifat yang diteladaninya, dan mungkin bisa ditanyakan hal-hal istimewa yang dia miliki, dia prestasinya apa, itu juga bisa kita gali. Nah intinya kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Walaupun nanti ketika dituliskan bisa jadi tidak semua dituliskan, tapi setidaknya sebelum kita menulis, kepala kita harus terlebih dahulu penuh dengan informasi. Seperti gelas, ketika kita hendak menumpahkan gelas, ya mesti gelas itu ada isinya. Ya kalau misalnya gelas nggak ada isinya, mau ditumpahkan apa yang keluar? Sama seperti menulis itu seperti mengeluarkan. Sebelum kita menulis, maka isi dulu kepala kita dengan informasi. Tadi yang pertama dengan observasi, yang kedua dengan wawancara. Kalian tentu wawancara ini mesti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sampai kalian itu tanpa persiapan, akhirnya kemudian pertanyaannya tidak fokus ya, ngalor ngidul. Walaupun dalam prakteknya ketika bertanya ya nggak mesti sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, tapi setidaknya kita tidak melebar kemana-mana. Penting dibuat kisi-kisi itu supaya fokus ya, jangan sampai niatnya misalnya menggali keteladanan, malah obrolannya ngobrolin hantu, ngobrolin Korea, atau ngobrolin pacar dan lain sebagainya, yang itu nggak nyambung sebetulnya dengan aktivitas menyusun sebuah teks biografi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, aktivitas riset juga bisa dilakukan dengan riset pustaka ya. Kalian bisa ya, misalnya mencari informasi di Google kalau memang orangnya terkenal. Tapi kalau nggak terkenal itu nggak akan ada di Google ya. Kalau orang itu hanya hebatnya itu di level kampung, di level kelas, ya itu belum muncul ya di Google. Makanya kalian yang nulis sendiri dan kalian yang memunculkannya di Google itu lebih bagus. Nah, itu tahapan melakukan riset. Dan yang terakhir, sebetulnya yang paling krusial adalah mulai menulis. Ya. Tahapan terakhir atau tahapan yang ketiga dalam proses menulis teks biografi adalah menulis. Di sini, aku pikir tidak perlu dijelaskan bagaimana teknik menulisnya, karena menulis itu ya nulis saja. Nanti juga ketemu polanya. Hanya saja tipsnya dari Bapak, supaya kalian itu bagus tulisannya, kalian mesti banyak baca tulisan-tulisan yang bagus. Itu otomatis biasanya akan mempengaruhi cara kita dalam menulis. Nah, itu setidaknya 3 tahap dalam menyusun atau membuat sebuah teks biografi.